Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Badrudin, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Etika dan Profesi Farmasi akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Pengertian komunikasi verbal dan nonverbal. 1. Ada komunikasi verbal atau verbal communication. Adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, contoh komunikasi verbal. Melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contoh, seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Yang kedua, contoh komunikasi nonverbal, yaitu menggunakan isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Fungsi komunikasi verbal. 1. Penamaan. Penamaan merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Yang kedua, ada interaksi. Fungsi interaksi menuju pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian ataupun kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga, ada transmisi informasi. Yang dimaksud dengan fungsi transmisi informasi adalah bahwa bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Bahasa merupakan media transmisi informasi yang bersifat lintas waktu. Artinya, melalui bahasa dapat disampaikan informasi yang menghubungkan masa lalu, masa kini, masa depan, sehingga memungkinkan adanya kesinambungan budaya dan tradisi. Fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi pertama ada repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan ya, atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak, atau menunjukkan arah dengan telunjuk kemana seseorang pergi untuk menemukan WC. Fungsi kedua, substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi tanpa berbicara Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. Misal, seorang pengamen mendatangi mobil Anda, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Anda menggoyangkan tangan dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai kata pengganti tidak. Fungsi ketiga, kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misal, Anda memuji prestasi teman sambil mencibirkan bibir. Fungsi keempat, aksentuasi. Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misal, menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Isyarat nonverbal tersebut disebut affect display. Fungsi kelima, komplement. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misal, saat kuliah akan berakhir,
Anda melihat jam tangan 2-3 kali sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Jenis-jenis komunikasi verbal: berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat atau dalam ruangan ini. Kemudian contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan berbeda. Mendengar berarti semata-mata mendengarkan bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Kemudian membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama ada sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di panggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Yang kedua gerakan tubuh, meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Semuanya berhubungan dengan tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya menggelengkan kepala untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak sepakati, atau memukul meja untuk menunjukkan kemarahan. Yang ketiga ada prosemik, bahasa ruang, yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain. Yang keempat yaitu vokalik, adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contoh nada berbicara, nada suara keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, intonasi, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.